Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala khairil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita curahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama duduk di majlis ta'lim yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga datangnya hari kiamat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar serta pengamalan terhadap ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Insyaallah kita akan membahas tentang masalah al-mashu 'alal khuffain. Al-mashu 'alal khuffain. Penulis mengatakan al-mashu 'alal khuffain, mengusap khuf. Mengusap khuf. Khuf ini ma'asyiral muslimin digunakan oleh bangsa Arab terdahulu, kemudian sampai di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlaku hukumnya. Dan khuf itu seperti sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki, mata kaki. Dan ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya adalah kebutuhan yang menjadi kebiasaan bangsa tersebut. Kemudian datang Islam dan Islam menyempurnakan segala hal yang maslahah, yang memiliki dampak positif, kebaikan yang besar terhadap manusia dan terhadap Islam itu sendiri. Jadi Nabi SAW mensyariatkan khuf ini dan memberikan hukum-hukum atau batasan-batasan yang berkaitan dengan masalah khuf. Kalaulah tidak dibahas di dalam Islam, tentu tidak dibahas oleh Nabi SAW dan para ulama, tentu ini adalah masalah biasa, sama seperti pakaian-pakaian lainnya. Bangsa Arab menggunakan imamah, bangsa Arab juga menggunakan jubah. Akan tetapi permasalahan ini ma'asyiral muslimin tidak ada ketentuan atau permasalahan khusus yang membahas bahwa memakai jubah harus seperti ini, tidak ada. Memakai imamah harus seperti ini, tidak ada. Dalilnya umum, pakaian yang dianjurkan adalah yang menutup aurat. Seperti itu. Adapun masalah khuf, dia juga ada kebutuhan dan pakaian. Kebutuhan dan juga pakaian, tapi dibahas di dalam agama kita, di dalam Islam.
Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-Imam An-Nawawi, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, Asy-Syaikh Abdul Azim Ibni Badawi hafizahullah taala, beliau mengatakan qala al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu fi syarh Muslim, berkata al-Imam An-Nawawi, semoga Allah meridainya, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 3 halaman 164. Al-Imam An-Nawawi mengatakan ajma'a may yu'taddu bihi fil ijma'i ala jawazi al-mashi ala al-khuffaini fi safari wal hadari. Sepakat para ulama, ijma' juga menjadi hukum, kesepakatan para ulama terkait dengan jawazi al-mashi ala al-khuffain, bolehnya mengusap khuf fi safari wal hadar, baik dalam kondisi safar bepergian atau dalam kondisi hadar mukim. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha. Permasalahan ini bisa terjadi karena adanya kebutuhan atau tidak ada kebutuhan. Memakai khuf bisa jadi karena ada kebutuhan atau karena tidak ada kebutuhan. Hatta yajuzu lil mar'ati mulazimati baitaha wa zamani alladhi la yamshi wa innama ankarathu syi'atu wal khawariju wa la yu'taddu bi khilafihim. Sampai perempuan saja, masalah perempuan memakai khuf, yang mana perempuan banyak melazimi rumahnya, beraktivitas di rumahnya, diperbolehkan menggunakan khuf dan mengamalkan amalan yang berkaitan dengan khuf. Hanya saja kata beliau, masalah khuf ini diingkari oleh orang-orang Syiah dan juga orang-orang Khawarij, dan ini khilafnya, ya, la yu'tadda bi khilafihim, ya, khilaf yang tidak perlu dibahas, enggak dianggap khilaf begitu. Kenapa? Khilaf ini terjadi, ya, tidak pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak dianggap ini, walaupun mereka menyelisihi, tapi ini bukan permasalahan yang perlu dibahas karena dia sudah ijma'. Sudah ijma'. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu 'alal khuffaini. Berkata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa rahimahullah, telah sampai kepadaku 70 berita tentang 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf. Jadi jalur periwayatan tentang masalah khuf ini, kata Al-Hasan Al-Basri, 70 orang sahabat, akan tetapi lebih, ma'asyiral muslimin. Kemudian wa ahsanu ma yuhtajju bihi li jawazil mashi ma rawahu Muslim, dan terkait dengan hadis yang terbaik periwayatannya dan jalurnya dalam bab mengusap khuf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Hammam, qala bala jarirun, dia mengatakan Jarir bala, bala bermakna buang air kecil. Summa tawadda'a, Jarir buang air kecil, kemudian beliau berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, kemudian beliau mengusap khufnya. Faqila taf'alu hadha, dikatakan kepada Jarir, apakah engkau lakukan demikian? Kenapa engkau tidak cuci kakimu? Kenapa kamu hanya mengusap khuf saja? Qala na'am, ya, aku lakukan demikian. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala summa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, ya, buang air kecil, kemudian setelah itu buang air kecil, maknanya bukan negatif, ma'asyiral muslimin. Artinya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan, ya, pergi untuk buang air kecil.
Jangan disalahfahami. Pada dasarnya buang air kecil atau buang air besar, kita dituntut untuk menjauh dari pandangan manusia. Kalau mungkin sekarang kita ke toilet, ada seseorang ke toilet, kemudian sesaat saja, tidak lama di dalam toilet, maka bisa disimpulkan bahwa orang ini buang air kecil. Seperti itu. Berkata Jarir, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Summa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Kemudian beliau berwudu dan mengusap khufnya. Berkata A'mash, berkata Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Mereka takjub dengan hadis ini. Hadis ini luar biasa, ma'asyiral muslimin. Praktek Nabi SAW langsung dicontoh oleh sahabat beliau Jarir. Dan bagaimana praktek mengusap khuf? Terkait dengan praktek mengusap khuf, dan kita bisa mengamalkan ini. Tanpa harus adanya kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya yang pertama harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syarat bolehnya seseorang menggunakan khuf kemudian mengusapnya ketika dia berwudu? Disebutkan dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatin fi masirin. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam dalam sebuah perjalanan. Fa afraghtu alaihi min al-idawah. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah menyiapkan bejana untuk beliau agar berwudu. Fa ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Jadi fa afraghtu alaihi minal idawah, menyiapkan bejana untuk wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan hanya sekedar menyiapkan kemudian ditinggal, tidak. Al-Mughirah ibn Syu'bah beliau menuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Fa ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya dan tangannya sampai ke sikunya. Wa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya, dan juga telinganya. Summa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kemudian tentu selesai membasuh kepala, membasuh kaki. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah berupaya untuk membuka khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berupaya, artinya mungkin sudah disentuhnya, tinggal mau dilepasnya begitu. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan, da'huma, biarkan, jangan dibuka. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Biarkan, jangan dibuka karena aku memakainya dalam kondisi suci. Famasaha alaihima, maka beliau pun mengusap khuf tersebut, alaihima, di atas keduanya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara menggunakan khuf. Khuf itu kalau sekarang bisa diterjemahkan dengan sepatu bot, tapi bukan sepatu bot yang buat ke ladang itu atau buat gotong royong. Sepatu bisa bertali, bisa tidak bertali, yang penting dia menutup mata kaki. Sebagian para ulama juga mengatakan kaos kaki adalah termasuk di antara khuf. Jadi kalau misalkan seseorang menggunakan kaos kaki, kemudian menggunakan sepatunya tidak menutup mata kaki, maka dia tergolong sudah menggunakan khuf. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat menggunakan khuf, kemudian gunakan dalam kondisi kita sudah bersuci, sudah berwudu, kemudian pakai khuf.
pakai kaos kaki tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau batal wuduk kita hanya buang air kecil atau buang air besar, maka jangan dibuka kaos kakinya. Jangan dibuka kaos kakinya. Kalau abang apa? Enggak, kegiatan apa hari-hari? Pegawai. Pegawai kan identik dengan pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nah, ini bisa mengamalkan khuf. Begitu. Kalau kita pedagang enggak ada, Pak. Kecuali mau safar. Iya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini bisa tanpa harus safar. Misalkan mukim atau ibu-ibu di rumah pakai kaos kaki. Ya. Kemudian pakai dalam kondisi suci. Apabila terjadi batal wudhu disebabkan karena buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, maka cukup ketika membasuh kaki, ya basahkan tangan, kemudian usap punggungnya saja. Usap punggungnya saja. Enggak. Langsung sholat. Makanya kita lihat sebagian ada orang yang sholat pakai sepatu. Bisa jadi dia menganggap itu khuf. Dan tidak perlu cuci kaki. Kemudian akhirnya kakinya basah lagi, pakai kaos kaki lagi. Ini merepotkan. Lihat bagaimana Islam memberikan banyak kemudahan. Boleh. Boleh. Ketika berwudu yang diusap bagian atasnya saja. Itu syaratnya, Pak. Syarat memakai khuf tersebut adalah ya yang menutupi mata kaki. Kalau kaos kakinya di bawah mata kaki, maka itu bukan dikatakan khuf. Tertutup, Pak. Memang harus tertutup. Kalau tidak tertutup, maka itu bukan khuf namanya. Jadi bukan kaos kaki sembarang kaos kaki begitu. Kaos kaki yang menutup mata kaki. Iya. Kaos kaki yang menutup mata kaki. Cukup diusap bagian atasnya saja. Kemudian salatlah tanpa harus membuka. Karena dia kalau dibuka nanti batal. Nanti akan kita jelaskan. Boleh. Seperti itu. Itu kalau basah kaosnya memang enggak perlu basah. Basahkan tangan, usap. Basah juga akhirnya kan. Kaosnya basah juga akhirnya kan. Basah sedikit. Karena orang ada juga yang kedinginan kan. Iya. Maka yang diusap boleh sepatunya, boleh kaos kakinya. Boleh dia sholat dengan sepatunya, boleh dia sholat ya dia lepas sepatunya tapi dia di atas menggunakan kaos kaki. Masya Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu prakteknya. Ya, begitu prakteknya. Walaupun sebahagian para ulama mengatakan kaos kaki bukan khuf, karena khuf itu dia harus tebal, terbuat dari kulit. Ini kalau sekarang mungkin sudah tidak ada begitu, atau jarang kita dapati. Kemudian muddatu al-mashi, ya masa mengusap khuf. Berapa lama kita boleh mengusap khuf? Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi.
Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hukum berapa lama mengusap khuf ini 3 hari 3 malam bagi orang yang bersafar. 3 hari 3 malam bagi orang yang bersafar dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Kalau misalkan orang yang bersafar 3 hari 3 malam berapa jam itu, Pak? Baik, dia menggunakan khuf, dia berwudu, ya, dia menggunakannya dalam posisi dia berwudu untuk salat maghrib. Kemudian dia pakai khufnya, dia bersafar, maka masa khuf tersebut, berlaku khuf tersebut adalah sampai di hari Ahad sore, Ahad, karena Jumat, Sabtu, Ahad, Maghrib. Dia boleh tidak membuka kaos kakinya, boleh tidak membuka sepatunya yang menutup mata kakinya. Kalau ya safar, jangan dibayangkan safar ya dulu seperti safar sekarang gitu. Kalau safar sekarang 1 hari enggak mandi saja terasa kan gitu. Atau mungkin ini safarnya orang Indonesia gitu. Tapi safarnya orang-orang Timur Tengah sana beda. Jangankan mau mandi, minum saja mereka harus hemat-hemat air begitu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita 1 hari tidak buka kaki, nah itu gelisah ya Pak ya. Ya karena apa? Iya, kalau di sana enggak seperti itu pula. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang kita membutuhkan itu. Contohnya dalam kondisi sakit misalkan. Ya, kondisi sakit. Orang sakit itu anti air. Demam, anti air. Maka kalau dia mukim, dia berwudu, kemudian setelah itu membasuh kakinya, dia niatkan pakai khuf. Tapi ini bukan hanya untuk orang yang sakit saja. Tanpa ada kebutuhan yang lain, misalkan kayak tadi disebutkan ibu-ibu boleh menggunakan khuf. Ibu-ibu di rumah boleh menggunakan khuf, pakai kaos kaki dalam kondisi bersuci, kemudian makainya maghrib ini besok baru dibuka. Nah, ini masa ya maksimal, masa maksimal dalam menggunakan khuf. Musafir 3 hari 3 malam, kalau tidak musafir mukim maka 1 hari 1 malam. Minimalnya kapan? Minimalnya ketika dia sudah meniatkan membatalkan. Misalkan dia pakai ini sekarang, kemudian karena mungkin cuaca dingin, ya cuaca dingin, kaki jari-jarinya dingin atau tangannya dingin, begitu harus dia tutup pakai kaos kaki. Isya dia berwudu, ya misalkan dia batal, kemudian dia berwudu, kemudian cukup dia usap khufnya saja. Kemudian tidur, bangun tidur salat subuh, dia usap khufnya. Kemudian zuhur ternyata dia sumuan, panas, gerah, dia buka, maka sudah batal. Ya, kalau dia buka sebelum selesai masanya, masa maksimalnya, maka ketika itu batal. Atau dia sudah berniat, saya buka sajalah ini, maka sudah terhitung batal. Kemudian mahallul mashi wa sifatuhu, ya tempat yang diusap dan bagaimana cara mengusapnya. Al mahallul masyru'u mashu zahril khuff, mashu zahrul al khuffi. Tempat yang dianjurkan untuk mengusap adalah punggung khuf, punggungnya, zahr. Ya, liqauli Ali radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Kata Ali bin Abi Thalib, ini yang diusap itu adalah punggungnya. Ya, ini tata caranya. Diusap, basahkan tangan dengan air kemudian usap. Berapa kali ngusapnya?
minimal 1 kali, maksimal 3 kali, diusap. Jangan disiram Pak, kalau disiram nanti basah dia. Diusap saja, sama seperti mengusap kepala, ya, tidak ditampung airnya kemudian disiramkan gini, seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah sekiranya agama ini, ya, agama Islam ini dibangun di atas akal atau pendapat isi kepala orang, maka tentu, ya, mengusap khuf, ya, di bagian bawah lebih utama daripada di bagian atas. Ya, mengusap khuf bagian bawah lebih utama daripada bagian atas. Itu kalau agama dibangun di atas ra'yu, di atas pendapat orang, di atas pikiran orang, pikiran manusia. Tapi agama ini apa? Wahyu. Oleh karenanya akal harus mengikuti wahyu. Akal harus mengikuti wahyu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahri khuffihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap khuf di atas punggungnya. Nah, orang-orang Syiah yang katanya Ahlul Bait, yang katanya Ali bin Abi Thalib adalah pemimpinnya, menolak masalah ini, mengingkari, enggak masuk di logika menurut mereka, ya, karena yang kotor itu adalah di bagian bawah. Begitu juga orang-orang Khawarij, orang-orang yang menentang Utsman radhiyallahu taala anhu, memberontak kepada Utsman radhiyallahu taala anhu, dan sebahagian mereka, ya, pada akhirnya nanti akan bergabung dengan orang-orang yang mendukung dan juga memerangi Ali bin Abi Thalib, sebahagian seperti itu. Karena setelah masa Utsman terjadi perpecahan lagi, sebahagian bergabung dengan orang-orang yang membela Ali dan sebahagian lagi bergabung dengan orang-orang yang membela Muawiyah. Akhirnya terjadi peperangan lagi. Nah, orang-orang Khawarij ini, ma'asyiral muslimin, juga mengingkari tentang hadis ini. Menurut mereka, ya, ini tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Harusnya yang diusap adalah bagian bawah, bukan bagian atas. Namun Ali radhiyallahu taala anhu telah membantah mereka semuanya. Ya, Ali mengatakan kalaulah agama ini dengan ra'yu, maka tentu mengusap bagian bawah khuf lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Kemudian yang berikutnya, ma yubtilul masih. Apa yang membatalkan, ya, khuf ini? Yubtilul mashu bi ahadi hadhihi salasah. Membatalkan membasuh khuf atau membatalkan permasalahan menggunakan khuf ini, ya, dengan 3 perkara. Yang pertama, inqidha'ul muddah, sudah habis masanya, sudah habis waktunya. Tidak bisa bagi orang yang muqim menggunakan khuf 25 jam, tidak bisa. Dia harus 24 jam. Di atas 24 jam maka batal, enggak sah lagi, seperti itu. Dia harus mulai dari awal lagi. Kemudian bagi orang yang bersafar, ya, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Berapa jam tadi, Pak? 72 jam. Tidak bisa 73 atau 75, tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah al-janabah. Jadi kalau sudah janabah ini enggak ada toleransi, pakai khuf pun harus dibuka. Harus dibuka. Ini berdasarkan hadis Safwan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Kata Safwan radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kita untuk menggunakan khuf tatkala safar, agar tidak dibuka khuf tersebut selama 3 hari 3 malam,
3 hari 3 malam kecuali karena janabah. Kalau sudah janabah ya harus dibuka. Kapan janabahnya? Malam pertama ya, setelah memakai khuf maka buka. Atau malam kedua janabahnya datang maka harus dibuka. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi boleh tidak membuka khuf disebabkan karena buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil atau karena tidur. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, naz'u al-mamsuhi alaihi minar rijlain. Ya, kalau sudah dilepas, kalau sudah dibuka dan sudah terlihat mata kakinya walaupun belum dibuka semuanya, sudah dibuka dan terlihat mata kakinya, terbuka mata kaki tersebut daripada kaus kaki, maka ya ini dianggap sudah batal. Kalau mau memakainya lagi maka bersuci dulu. Bersuci dulu. Dan ini ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang mudah, syariat yang memberikan banyak kemudahan bagi kita. Dalam safar, saya pribadi ya, safar yang contohnya safar jauh begitu. Ini lebih enak safar pakai sepatu daripada pakai sandal. Apalagi perjalanan tersebut menggunakan pesawat, kita di bandara kadang dingin. Kemudian kalau bongkar pasang begitu, mau wudu buka sepatu, buka kaos kaki, kemudian pakai lagi basah kaki tersebut, ini repot. Begitu juga di pesawat nggak bisa banyak menggunakan air, maka solusinya adalah khuf. Solusinya adalah khuf. Usap saja punggungnya tersebut sudah gunakan untuk salat. Di bandara juga demikian. Bisa wudu di bandara, toilet bandara? Hah? Toilet bandara? Nggak bisa, Pak. Nggak boleh basah lantai tersebut. Di toiletnya saja kita ditegur untuk apa? Membasahi lantai. Karena nggak disediakan tempat duduknya. Duduknya di wastafel. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang nggak mempelajari tentang masalah fikih khuf ini, mungkin dia sulit gitu. Repot. Harus cari tempat wuduk dulu baru mau wuduk, seperti itu. Kalau misalkan batal wuduknya, dia nggak mau memperbaharui wuduknya karena apa? Nggak ada tempat wuduk katanya. Padahal kesempatan tersebut terbuka lebar. Kalau batal wuduk ya sudah wuduk saja, basuh khuf, ya usap khufnya, nggak usah dibuka kaos kakinya. Begitu juga dengan ibu-ibu, ya. Begitu juga dengan ibu-ibu. Terkadang dalam safar ya nunggu tempat wudu ada baru mau sholat, tempat sholat ada baru mau sholat, seperti itu. Sebahagian ma'asyarul muslimin sampai enggak sholat begitu. Kenapa? Karena enggak ada tempat wudu, enggak ada tempat sholat. Padahal sholat sajalah gitu. Yang penting wudu gitu. Yang penting adalah wudu. Yang penting adalah wudu. Sholat saja. Di mana ada tempat ya sebelum habis waktunya, kecuali yang bisa dijamak, ya maka sholat. Di ruang tunggu sholat. Di tempat-tempat perbelanjaan sholat. Kecuali ada tempat khusus, misalkan ada mushollanya, bisa kita menuju tempat tersebut. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, Pak, tentang masalah khuf? Setelah berwudu. Iya, setelah berwudu. Iya, pasti, Pak. Orang yang berihram kecuali perempuan lah. Kalau laki-laki maka tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan sepatu, kan begitu. Kalau perempuan boleh.
Seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, begitu juga masalah membasuh khuf ini, kalau kita praktekkan, ya kita amalkan dan kita biasakan, insyaallah banyak memberikan kemudahan. Banyak memberikan kemudahan dan memberikan keutamaan kepada kita, selalu berada di atas ya kesucian. Dan tentu zikir dengan kondisi suci dan dengan kondisi tidak bersuci lebih utama yang bersuci. Kadang kan karena malas saja kena air, buka sepatu, buka kaos kaki, kita tidak bersuci. Begitu juga di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya kita gunakan kaos kaki lah, misalkan seperti itu, kaos kaki. Kalau sepatu masih ditegur begitu. Kalau kecuali di pelataran-pelatarannya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bangunan masjid, maka ditegur begitu. Kalau kita berwudu dengan ya pola harus basuh kaki, basah lantai itu kan gitu. Tapi kalau berwudunya ma'asyiral muslimin, ketika membasuh kaki kita usap pada khuf, insyaallah cukup begitu. Apalagi di sana kan polanya wudunya itu di atas apa? Tempat sampah. Ada tempat yang disediakan untuk sampah. Kalau i'tikaf juga demikian. I'tikaf banyak orang wudu di situ. Ambil air zam-zam 1 gelas, basuh wajah, basuh tangan, kepala, kemudian untuk kaki usap khuf saja. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini pembahasan masalah khuf, ya, masalah khuf ini masalah fikih. Akan tetapi para ulama akidah memasukkan masalah khuf ini kepada pembahasan akidah. Karena tidak ada perselisihan para ulama dan kaum muslimin tentang masalah khuf ini, kecuali yang tadi yang tidak dianggap, Syiah dan Khawarij. Ini perselisihan mereka terkait dengan masalah khuf ini tidak dianggap di dalam Islam. Tidak dianggap di dalam Islam karena tidak terjadi di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah yang disepakati oleh para ulama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya itu masalah akidah, masalah keyakinan. Masalah keyakinan, termasuk juga masalah fikih membasuh khuf ini. Dan satu-satunya pembahasan masalah fikih yang dimasukkan dalam bab akidah adalah masalah khuf. Menunjukkan bahwa siapapun yang menyelisihi para ulama dalam masalah khuf ini, berarti dia telah menyelisihi pokok-pokok atau manhaj dasar-dasar manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Sudah azan, Pak? Baik, kita mungkin cukupkan sampai di sini karena mau dilanjutkan pembahasannya, waktunya juga nanggung. Pembahasan setelah khuf ini adalah al-ghuslu. Al-ghuslu maknanya adalah mandi. Apa-apa saja yang mewajibkan seorang untuk mandi dan bagaimana sifat mandi yang dianjurkan, yang diwajibkan tersebut, kemudian mandi dengan berbagai macam mandi nanti akan kita jelaskan. Ada mandi yang wajib, mandi yang dianjurkan, mandi biasa, begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.